Nah, alhamdulillah ya. Setelah tadi kita berada di Bejagung Kidul, sekarang kita sudah berada di Bejagung Lor. Nah, seperti apa videonya? Langsung saja kita masuk ke dalam untuk membuktikan dan melihat gapura di dalam masjid. Oke, ikuti kita di KSU Pondok Indah Official. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, saat ini kita sudah nyampe di Bejagung Lor, Pak. Mbah Bejagung Lor atau Masjid Bejagung Lor. Satu-satunya masjid yang ada di Desa Bejagung seperti itu. Alhamdulillah, di sini ini marbotnya yaitu Kang Pri. Alhamdulillah berapa tahun yang lalu atau beberapa bulan yang lalu saya selalu kontak sama beliaunya, mohon izin. Jadi saya tadi atau kemarin yang saya sampaikan bahwa masjid yang dulunya dibangun atau bersama beliaunya Mbah Bejagung Kidul itu ya, atau sekarang menjadi Mbah Bejagung Lor itu pindah dengan sendirinya berada di Bejagung sini, dan masjid itu berada di dalam masjid seperti itu. Nah, ini adalah beliaunya Kang Pri. Assalamualaikum Kang Pri. Alhamdulillah kepanggih malih. Kang Pri, saya tadi itu kan habis bersafari religi. Yang pertama saya dari makam beliau Mbah Kanjeng Sunan Kalijogo yang ada di Senori sana, terus akhirnya saya bergeser ke Mbah Jabar, ke Mbah Ganyong. Di situ bahkan saya rencana ke Aryo Tejo, gagal. Karena hujan dan waktunya memang nggak nutut gitu. Dan saya pun mencoba untuk mengulik sejarah, mencari sejarahnya. Pondasi masjid yang ada di Bejagung Kidul. Konon ceritanya itu pindah di Bejagung Lor. Betul Kang Pri ya. Pemirsa, nanti saya bersama Kang Pri akan membuktikan kepada pemirsa bahwa di sini betul adanya masjid yang dulunya dibangun beliaunya Mbah Syekh Asy'ari Bejagung Lor bersama murid-muridnya. Bahkan masjid itu adalah dulu sebelum pindah itu sebelumnya beliau mempunyai menantu atau awalnya murid, akhirnya menjadi menantu, yaitu Kusuma Wardani, atau nama julukan Islamnya yaitu Mbah Syekh Sayyid Hasyim Alamuddin, seperti itu. Pangeran Penghulu. Awalnya beliau adalah beragama Hindu, beliau adalah putra Raja Hayam Wuruk atau Raja Majapahit yang keempat, seperti itu. Kang Pri bisa ke dalam untuk melihat. Pemirsa, kita ke dalam, kita buktikan. Gitu. Inilah pemirsa, ini adalah pagar sari atau gapura depan dari masjid yang dulu pindah dengan sendirinya dari Bejagung Kidul ke Bejagung Lor. Ya betul Kang Pri ya. Ini adalah gapuranya ya. Gapura masjid. Mungkin ada sedikit cerita Kang Pri tentang gapura ini. Bahkan kalau tidak salah ini masuk dalam cagar budaya Kota Tuban ya. Bang mengulang sing biyen niku dengan suatu mriki menika pagari cagar budaya menika termasuk gadai cagar budaya peninggalan Mbah Asy'ari. Apa dulu itu kalau dari cerita sejarahnya itu apa memang dulu sama gapura depan ini memang berasal dari Bejagung gitu? Kalau gapura ini langsung di sini saja. Langsung di sini. Cuman masjidnya saja masjidnya yang di sini. Gitu. Dan dulu pemirsa saya yakin kalau gapura ini tidak tenggelam. Pasti dulu ini adalah lebih tinggi yang berada di depan serambi depan gitu. Karena di sini dibangun masjid baru dengan pengurukan sedikit demi sedikit akhirnya menjadi tenggelam. Gitu. Tapi alhamdulillah pemirsa, masyarakat Bejagung sampai saat ini tidak menghilangkan cagar budaya ini. Masih ada. Sampai detik ini masih ada. Menjadi sebuah cerita bahwa di zaman dulu itu
Masya Allah sampai seperti ini, dan akhirnya anak cucu seperti saya dan Kang Pri dan yang lain itu masyarakat Bejagung mengerti perjuangannya nenek moyang kita, leluhur kita zaman dulu ya Kang Pri. Nah, gitu. Apakah ada rencana dibugar atau bagaimana gitu Kang Pri? Menawi pagar niku nggih. Boten ngantos wonten membongkar. Nggih, tidak ada yang berani. Membongkar nggih. Terus menika peninggalan Mbah Asyari, terus mboten sing napa? Mboten sing perubahan. Ulik pokoke mboten wonten. Nggih, alami menika. Namung dicet ngoten. Oh ngoten. Pembaruan. Nggih. Dan alhamdulillah di sini nanti saya akan tunjukkan kepada pemirsa, saya akan buktikan bahwa masjidnya, bahwa tempat mimbarnya, mihrabnya itu masih ada yang asli. Nggih. Oke pemirsa, kita ke tempat masjidnya masih bersama Kang Pri dan juga KSU Pondok Indah Official. Nggih, pemirsa, monggo ikuti saya. Monggo Kang Pri. Ngapunten Kang Pri, ngapunten. Kalau masjid yang lama itu sampai sekarang mihrabnya ikut masjid yang lama atau ada mihrab lagi? Nggak ada yang lama. Berarti ikut yang lama itu. Yang lama. Dan apa betul kalau memang di Bejagung ini tidak ada masjid lain selain masjid ini, Kang? Oh tidak ada Mas. Oh gitu. Masjid di Bejagung cuma satu. Jadi di sini dulu memang ada dari di Bejagung. Yang masjid yang ini Kang pindah ke sini. Oh gitu. Enggak sekarang maksudnya sekarang? Nggak ada. Nggak ada. Alhamdulillah. Berarti kalau ada kegiatan di sini tuh ramai sekali gitu. Ramai sekali, nggih, ramai. Alhamdulillah, pemirsa, inilah sebuah kesatuan persatuan masyarakat Bejagung yang menjadi satu, bahwa ada namanya Bejagung Kidul, ada Bejagung Lor, tapi masjidnya cuma satu. Padahal sangat luas. Nggih. Alhamdulillah, bisa memakmurkan rumahnya Allah. Nggih. Dan itulah masjid yang lama, tiang-tiangnya masih berdiri kokoh, ada mihrabnya, ada juga tempat mimbar ya Kang Pri, tempat mimbarnya masih ada. Pemirsa, inilah ya Kang Pri ya. Jadi ini adalah masjid yang dulu ada di Bejagung Kidul. Dan masjid ini di saat Mbah Bejagung Kidul atau Mbah Syekh Asyari yang sekarang ada di Bejagung Lor itu pindah, masjid ini pindah dengan sendirinya. Betul ya Kang Pri? Ceritanya seperti itu. Dan subhanallah, jadi kalau kita melihat dari apa yang kita lihat tadi di sana, bahwa pagar masjid ini dikelilingi batu bata merah bergaris jari dua era kerajaan Majapahit, seperti itu. Dan tadi saya coba menghitung di sana ada beberapa umpak, ada berapa Mas? 9 ya? 9. Ada 9 umpak yang masih tertata di tengah. Nah mungkin itu tiang tengah 4, di depan mihrab itu biasanya ada satu lagi, ada 2, terus yang di pinggir-pinggir itu masih ada. Saya tadi coba menghitung itu ada 9. Mungkin itu sebagai penyangga tiang. Itu kalau bahasa orang sekarang umpak. Pemirsa, dan inilah di tempat tengah, monggo Kang Pri. ini diperbarui atau gimana Kang Pri? Ini baru yang luarnya saja. Berarti dalamnya masih asli ya. Oh gitu. Dan kalau yang di sana itu memang ada penambahan itu ya? Penambahan sebelah sini aja. Oh gitu, untuk menyamakan luas masjid yang baru. Seperti itu. Nah ini pemirsa, kita bisa ke sini. Ini adalah tempat apa namanya? Khutbah mimbar. Ini namanya mimbar. Mas Anwar bisa ke sini Mas. Ini adalah mimbar yang dulu dipakai beliaunya nggih Kang Pri. Kang Pri bisa monggo ke sini Kang Pri. Ini adalah mimbar yang dipakai beliaunya Mbah Syekh Asyari di saat masjid ini masih berada di Bejagung Kidul. Kalau saya lihat pemirsa, ini sudah mulai keropos. Ini sudah mulai keropos-keropos. Ya memang dimakan usia, Kang Pri, dimakan usia. Dan yang hebatnya itu sampai kalau saya berbicara era Wali Songo. Wali Songo itu sekitar 1500, tahun 1500. Nah, kalau Mbah Syekh Asyari ini adalah putra Mbah Syekh Jumadil Kubro Troloyo, adik dari beliaunya Mbah Ibrahim Asmoro Konti, berarti sebelum Wali Songo. Betul Kang. Jadi bisa-bisa ini sekitar tahun 1300-1400. Dan sampai sekarang masih. Sekarang sampai seperti ini.
Coba kalau orang-orang zaman sekarang yang bikin ini, mungkin 1 bulan udah dimakan rotor. Ya inilah, saya yakin ini adalah kuasa Allah dan ini adalah karomah para wali yang kita bisa tahu sampai saat ini terbukti bahwa Tuban betul-betul dinyatakan sebagai bumi wali itu tidak salah. Tidak salah, banyak sekali gitu Kang Pri. Mungkin ada sedikit yang bisa jenengan ceritakan Kang Pri, Mbah Bejagung itu bagaimana atau bagaimana gitu. Tentang masjidnya saja. Masjid saja. Gitu. Nggih. Napa malih nggih pun keadaane ngoten nika Oh, ngaten nggih. Ya saya ini hanya bersyukur alhamdulillah melihat apa yang selalu ada di Masjid Bejagung ini. Saya lihat dari story-story orang, termasuk story panjenengan, bahwa di setiap malam Jumat itu kegiatannya apa itu? Banyak sekali, ada berjanji, ada sholawatan, nah rutinan Jumat Wage, banyak sekali di sini. Bahkan itu katanya luar Bejagung ikut ke sini. Iya, dari Bojonegoro pun juga. Alhamdulillah. Lah itulah Kang, Mas Anwar. Untuk menyatukan umat itu tidak mudah. Betul, Pak. Dan para wali itu punya caranya tersendiri, tanpa melakukan paksaan dan kekerasan. Seperti itu. Pemirsa, saya sebagai putra wayah itu, putra adalah anak, wayah adalah cucu, para leluhur kita semuanya zaman dulu. Alhamdulillah pada saat ini saya bersama Kang Pri, bersama Mas Anwar dari KSU masih bisa menyempatkan diri untuk melihat bukti-bukti peninggalan leluhur kita semuanya gitu. Lah inilah apa yang saya katakan, tanpa leluhur itu siapa kita? Kalau tidak ada leluhur, jenengan saya nggak akan berdiri di sini. Betul Kang? Dan leluhur itu adalah orang-orang yang meninggal sebelum kita, yang mendahului kita. Seperti itu. Bisa bapak, bisa mbak, bisa buyut, bisa cangga, bisa wareng. Bahkan kita ini tidak tahu leluhur kita itu Islam atau Hindu. Kan? Yang penting saat ini kita berada dalam keyakinan kita sebagai umat muslim, tapi jangan pernah peninggalan leluhur atau jejak-jejak leluhur zaman dulu. Tanpa beliau kita bukan siapa-siapa. Pemirsa, itulah sedikit cerita saya. Mohon maaf mungkin banyak saya yang bicara daripada Kang Pri. Padahal Kang Pri ini adalah marbot Masjid Bejagung Lor. Seperti itu. Dari cerita tadi di Bejagung Kidul, dari season yang pertama tentang sejarah peninggalan masjid pindah dengan sendirinya, bahwa masjid di sana dulu adalah peninggalan dari Mbah Syekh Asy'ari atau yang sekarang terkenal menjadi Mbah Bejagung Lor. Beliau itu punya murid yang bernama Kusuma Wardani. Beliau menikah dengan putri Mbah Bejagung yang bernama sinten Mbah sinten? Nyonya Faikoh. Nyonya Faikoh. Nyonya Siti Faikoh. Akhirnya Kusuma Wardani mempunyai gelar nama Islam yaitu Syekh Syed Hasyim Alamuddin atau Pangeran Penghulu yang berada di Bejagung Kidul sekarang. Jejak masjid yang sebelumnya pindah ke sini itu berada di Bejagung Kidul. Itulah cerita sejarahnya. Sedikit, saya yakin banyak kekurangan Kang Pri. Saya mohon maaf, saya sebagai manusia di zaman sekarang tidak mengetahui sejarah aslinya, cuman mendengar dari cerita dan membuktikan bukti yang ada. Seperti itu. Terima kasih, semoga apa yang saya lakukan bersama Kang Pri dan juga KSU Pondok Indah bermanfaat buat semuanya. Bukan hanya untuk saya, bukan hanya untuk beliau-beliau ini, tapi buat semuanya. Ingat pemirsa, sekali lagi, tanpa leluhur siapa kita? Tidak ada leluhur, saya yakin tidak akan ada kita. Rahayu, rahayu, rahayu sagung tumati. Simak terus perjalanan saya baik di konten religi maupun konten jejak sejarah, masih bersama saya dan juga KSU Pondok Indah Official. Sembah nuwun Kang Pri. Sembah nuwun.